Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi sama saya Samdin di Karisma Channel tentunya. Nah kali bro, kita akan memberikan sesuatu yang beda tentang ulasan review laptop, tapi akan to the point memberikan data tentang apa yang nantinya kalian suka dan tidak suka dari laptop ini. Nah, tipe yang kita bahas, ini dia dari produk Acer, punya seri Acer Nitro V15 ANV1552556V5 yang harganya di bawah di angka 16-17 jutaan rupiah. Sebelum kalian membeli, wajib banget teman-teman tahu apa yang akan kalian beli, terutama dari spek, desain, harga, dan juga fungsi. Nah jadinya langsung aja kita masuk pada spesifikasinya dulu. Untuk speknya ada berupa laptop ini dia pakai prosesor Intel Core i5 Gen 13, tepatnya 13420H, VGA-nya pakai Nvidia GeForce RTX 5050 viral 8GB pakai TGB di angka 75 watt. RAM-nya 16GB4, dia ini satu kuping bro ya. Dan kalau mau upgrade, laptop ini punya 2 slot, bisa dimaksimalkan hingga di angka 64GB. Penyimpanannya 512, dia satu slot aja, pakai M.2 Gen 4, speednya kenceng di angka 4600-an. Softwarenya pun lengkap, ada Windows 11, ada Zoom 2024 atau bisa beli M365. Layarnya 15,6 inch, resolusi Full HD, akurasi di angka 100% sRGB dan juga refresh rate paling top di angka 180 Hz. Garansi panjang 2 tahun plus ADP. Nah, dari spek ini, kalau kita lihat secara umum bro ya, laptop ini sudah nyaman banget dipakai untuk menghandle semua kebutuhan software. Mau ringan, menengah sampai berat, dia insya Allah udah proper. Termasuk kalau kita lebih spesifik, teman-teman yang sering menggunakan software berat, entah itu pakai Adobe Family, teman-teman para mahasiswa sipil, DKV hingga programming, entah di bidang pekerjaan apapun, insya Allah laptop ini udah proper tanpa harus di-upgrade sama sekali. Belum lagi kalau teman-teman menggunakan laptop ini dengan tolak ukur, desainnya itu simple, kalian butuh performa ngebut, nah bisa jadi banget laptop ini menjadi pilihan utama untuk budget di angka 16-17 juta. Nah, waktu kalian pakai bro ya, laptop ini dia itu punya desainnya simple, keren, tapi tetap aksen gamingnya kerasa. Full body material dia berbahan dari plastik ABS seperti ini dan bobotnya menurut saya cukup enteng, hanya di angka 2 kg aja. Berikutnya laptop ini kalau dipakai, layarnya ini nyaman banget di mata bro ya. Dia pakai ukuran standar nggak terlalu gede, di angka 15,6 inch. Kelebihannya seperti yang saya bahas tadi, dia punya akurasi software sRGB dan juga refresh rate tinggi di angka 180 Hz. Efek sampingnya dari dua poin ini, semisal kalian pakai laptop ini untuk kebutuhan ngedesain, software apapun dia masuk bro. Terus kalau kita pakai untuk kebutuhan gaming, refresh-nya ini bro nggak ada tandingannya. Semisal kalian mau compare sama semua merek di harga seperti ini, otomatis saya yakin punya Acer ini akan jadi pilihan utama karena refresh tinggi di angka 180 Hz ini. Berikutnya kamera laptop ini juga bening, cocok dipakai untuk banyak kebutuhan meeting, termasuk fitur AI yang bisa kalian maksimalkan. Nah, ya ini kawan, hasil dari pengujian kamera punya Acer Nitro V15 yang kita bahas sekarang. Dia pakai hardware resolusi 720p 30 fps, tapi fitur utamanya, kamera ini juga punya fitur AI, yaitu background blur hingga auto framing seperti ini. Jadi dia bisa ikuti pergerakan kalian, kalian bisa setting lewat menu studio effect, atau lewat settingan bawaan Acer yaitu Acer Fit Panel. Ditambah lagi kalau kalian ingin suaranya lebih jernih, teman-teman juga bisa memanfaatkan Purifier Voice. Ya, artinya dia punya active noise cancelling untuk menghandle suara masuk dari luar supaya kalau kita meeting suaranya tetap clear dan jernih seperti ini. Contohnya pas kita syuting, ini di luar lagi hujan deras bro ya, tapi suaranya cukup jelas terdengar seperti ini. Lanjut kita akan masuk ke pengujian pengetikan. Nah keyboardnya ini bro ya, pas dia buat ngetik dia cukup nyaman empuk, layoutnya full size. Jadi kalau kita buat ngetik huruf ataupun angka ini akan mempermudah, dan fitur utamanya keyboard ini punya fitur backlight warna orange yang bisa kita nyalakan lewat Fn sama F11. Di dalam keyboard ini kalau kita perhatikan dia itu punya beberapa shortcut yang memudahkan untuk kita berakselerasi. Contohnya ada tombol Nitro Sense, ada juga tombol power dan juga tombol shortcut yang lain. Berikutnya kalau kita geser ke bagian touchpad, dia ukuran cukup lebar nyaman, tapi posisinya agak menyesuaikan ke sebelah kiri supaya memudahkan pas kalian lagi ngetik berbarengan sama menggunakan touchpad. Di bagian colokan output, laptop ini lengkap nyaman, termasuk kelebihan ada colokan Thunderbolt yang otomatis ini akan menjadikan value buat teman-teman kalau mau compare sama merek lain, karena Thunderbolt ini hanya dipunyai oleh Acer di harga seperti ini.
Berikutnya untuk konektivitasnya, laptop ini termasuk stabil sebab dia pakai Wi-Fi 6 plus Bluetooth 5.2, termasuk baterai yang lumayan awet di angka 2-3 jam dengan dukungan hardware di angka 76 Wh dan juga charger colokan bulat kayak gini dengan daya sebesar 135 watt. Geser ke bagian sistem cooling, laptop ini sebenarnya proper bro ya, karena pakai sistem dual fan, dual exhaust, 3 buah pipe yang benar-benar bisa mengakomodasi panas yang ada di dalam komponen ini. Cuman yang saya nggak suka, suara fan-nya ini benar bro ya kayak pesawat, jadi kalau perputarannya maksimal, dia itu suaranya nggak nyaman seperti ini. Nah, setelah teman-teman dengar, sebenarnya ada sesuatu yang harus kita perhatikan karena pas laptop ini kita pakai, dia nggak selalu harus bunyinya seperti itu fan-nya. Sebab misal teman-teman dengerin sekarang, ini juga dia bunyinya agak kenceng bro ya. Jadi kita bisa nyeting performa laptop ini ataupun perputaran fan-nya kita mau seperti apa. Teman-teman tinggal masuk ke settingan Acer NitroSense dan di dalam sana teman-teman akan mendapatkan sebuah dashboard dengan pengaturan yang cukup mudah. Contohnya kalau kita masuk ke skenario, nah profil untuk penggunaan dari performa laptop ini kita bisa pilih yang quiet, balance, performa atau turbo tergantung kebutuhan teman-teman. Jadi pas dipakai nggak langsung bunyi kenceng bro, tergantung buat kebutuhan teman-teman. Selanjutnya di dalam settingan Acer NitroSense ini teman-teman juga akan dikasih cara-cara yang cukup mudah untuk ngecek laptop kalian, monitoring performa, hingga untuk memaksimalkan laptop ini mau dipakai buat apa. Jadi sebenarnya ada kekurangan, tetap ada juga kelebihannya. Stand down! Gonna need backup!
Lanjut kawan, kita akan masuk segmen mendang-mending. Nah, seperti biasa di segmen ini, laptop yang kita bahas akan kita bandingkan versus merek lain yang tolak ukurnya kali ini pakai VGA sama-sama RTX 5050 dan harganya di range 16 sampai 17 juta rupiah. Jadi ya nggak usah lama-lama, langsung aja disimak perbandingannya seperti ini. Pertama-tama ada punya Lenovo di tipe LOG Essential 15i11e yang notabene inilah varian baru desainnya proper. Tapi kalau kita lihat dibandingkan sama Nitro, harganya ini lebih mahal karena di depan di angka mulai 17 sampai 18 juta rupiah. Menangnya si Lenovo LOG bro ya di Excel Performa, prosesornya lebih gacor karena pakai prosesor Intel Gen 13 HX. Nah, kalau punya Nitro dia kan masih pakai High Performance Series. Lalu menangnya juga si LOG ini kalau kita pakai dia itu fan-nya silent tapi suhunya ini mirip-mirip aja bro. Kalau kita lihat dari data yang udah kita compare seperti ini sama-sama di angka 51 sampai 52 derajat Celcius. Cuman menangnya si Acer Nitro dibandingkan si LOG bro ya, dia itu punya sistem cooling dual fan dan juga layar memiliki refresh di angka 180 Hz dan harga lebih murah. Lanjut yang kedua ada MSI iPhone 15 yang dijual di angka 16 juta kecil. Menurut saya laptop ini paling murah dibandingkan sebuah kompetitor karena cuma di angka 16 juta kecil tapi kekurangannya dia juga banyak. Pertama, dia sistem cooling single fan. Kedua, layarnya belum akurasi sRGB termasuk refreshnya masih di angka 144 Hz. Jadi saran saya ini mungkin yang paling diari bro ya daripada semua merek yang akan kita compare selanjutnya. Ketiga, ada HP Victus 15 yang harganya dijual di angka 17,5 juta rupiah. Secara performa ini mirip-mirip tapi masih lebih unggul Victus. Cuman kalahnya Victus dibandingkan si Nitro. Nitro ini menang ada di layar, entah itu akurasi ataupun refresh di angka 180 Hz. Terakhir nih, ada Asus Gaming V16 V3607VH yang dijual di angka 16 juta kecil. Nah, kalau ini seru bro perbandingannya karena Asus Gaming ini menangnya harganya juga termasuk murah meriah, kemudian layarnya itu menang lega karena pakai ukuran 16 in. Tapi kalau kita punya selidik, layar si Asus Gaming V16 ini masih belum semaksimal punya Acer Nitro karena belum 100% sRGB dan refreshnya pun masih rendah di angka 144 Hz. Jadi kesimpulannya, Acer Nitro ini dia masuknya ke tengah-tengah, bukan yang paling best, bukan juga yang paling bawah. Tapi dengan catatan, minusnya sebenarnya cuma satu bro ya, suara fan-nya berisik ketika kita memaksimalkan perputaran fan. Overall, kalau fan-nya nggak berisik, nah pasti pakai seperti biasa, laptop ini nyatanya bisa menghandle semua software berat dengan sempurna, termasuk main gaming, dia paling nyaman dan nggak ada stuttering sama sekali. Ya sudah cukup ya, semua bermanfaat untuk informasi laptop di budget 17 juta rupiah. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Buruan bungkus daripada hangus. Masih hangus harganya bro ya, makin terbang.